Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel saya. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan sebuah tutorial yang mungkin bisa bermanfaat buat kegiatan project maupun pekerjaan ataupun tugas-tugas yang Anda sedang kerjakan saat ini. Pada kesempatan kali ini, tutorial yang saya akan berikan itu terkait dengan perolehan sebuah data, bagaimana mendapatkan sebuah data spasial, misalnya peta curah hujan, dari data-data yang bisa kita manfaatkan dari website yang menyajikan data-data berbasis atribut untuk data curah hujan. Nah, bagaimana data curah hujan tersebut bisa kita olah menjadi sebuah data spasial. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan coba memperlihatkan misalnya um, saya ingin membuat peta curah hujan terkait dengan intensitas curah hujan. Nah, misalnya dia menggunakan klasifikasi seperti ini. Dari data atribut yang diperoleh misalnya dari sumber-sumber yang menyajikan data terkait dengan curah hujan, misal seperti Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika yang merupakan data hasil pengukuran lapangan, ataupun data-data misalnya dari satelit yang menyajikan data curah hujan harian, itu bisa kita olah nantinya menjadi sebuah peta curah hujan yang kurang lebih seperti ini. Nah, untuk membuat data spasial curah hujan seperti ini, teknik yang biasa digunakan adalah dengan memanfaatkan program ataupun software JS, kemudian dengan menggunakan tools, misalnya menggunakan apa namanya Thyssen Polygon ataupun interpolasi, atau misalnya dengan metode apa namanya pembuatan poligon curah hujan, itu bisa kita lakukan dengan beberapa software pemetaan. Nah, saya langsung saja menampilkan, misalnya saya ingin membuat data kurang lebih seperti ini dengan menggunakan interpolasi di ArcGIS. Nah, tahapannya adalah kita masuk ke apa software yang akan kita gunakan, yaitu ArcGIS. Sebenarnya software-software yang lain juga bisa dimanfaatkan atau digunakan untuk membuat interpolasi seperti tadi. Nah, paling pertama adalah areal yang kita ingin buat peta curah hujan itu harus ditentukan dulu. Misalnya seperti ini, kita menggunakan batas DAS. Kemudian untuk mendapatkan data curah hujan ya tentunya kita harus mencari di sumber-sumber yang sudah seperti saya sebutkan tadi, misalnya dengan mengumpulkan data curah hujan di BMKG ataupun dengan memanfaatkan data satelit yang disajikan misalnya di beberapa website yang nanti akan saya contohkan, karena nantinya saya akan menggunakan data curah hujan yang tersaji di beberapa website yang menyajikan data curah hujan atau data iklim pada umumnya. Nah, paling pertama, karena nantinya kita akan menggunakan data dari satelit, maka tentunya kita akan mengekstrak informasi yang ada di dalam. Nah, untuk mengekstrak informasinya saya membutuhkan stasiun atau titik-titik koordinat yang mengcover seluruh wilayah atau area yang saya butuhkan. Nah, misalnya ini DAS yang saya ingin gunakan, kemudian saya buat sebuah grid, kemudian setiap grid ini kemudian saya center point, sehingga saya bisa mendapatkan titik-titik koordinatnya. Untuk pembuatan grid ataupun titik koordinat seperti ini, Anda bisa melihat di tutorial saya sebelumnya terkait dengan pembuatan grid. Nah, tahapannya adalah kalau kita sudah membuat data seperti ini, titik-titik stasiunnya sudah ada. Nah, di sini kan sudah ada informasi koordinat, baik itu X maupun Y-nya. Tahapannya adalah kita tinggal mencari mana sih website yang bisa menyajikan data iklim. Nah, untuk menyajikan data iklim, saya share datanya.
Nah ini salah satu website yang menyajikan data iklim itu Anda bisa masuk ke powerlatchnasa.gov. Di sini Anda bisa mengakses data iklim. Caranya adalah nantinya Anda tinggal memasukkan titik koordinat di mana Anda ingin mendownload datanya, kemudian data iklim seperti apa yang akan Anda akan download. Nah, ini adalah tampilan websitenya. Nah, tinggal Anda memasukkan sebenarnya koordinatnya. Di sini dia meminta X-nya, longitude-nya, dan Y-nya, latitude-nya. Kemudian Anda ingin memilih temporal data, apakah dia daily, interannual, ataupun klimatologi. Kemudian nanti Anda bisa memilih mau output-nya dalam format apa. Di sini ada ASCII, CSV, GeoJSON, dan NetCDF. Kemudian di sini ada jenis-jenis datanya, ada banyak jenis data iklim yang disajikan di website ini, di mana kita dibatasi limitnya 20 parameter sekali download. Tapi sebenarnya kalau mau mendownload data iklim, kalau misalnya mau pemodelan hidrologi, biasanya hanya 5 jenis data iklim, seperti curah hujan, kemudian temperatur, kemudian kelembapan, kemudian kecepatan angin, ataupun radiasi sinar matahari. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, kita langsung saja, kita memasukkan titik koordinatnya. Kita ambil titik koordinat yang kita akan masukkan. Jadi setiap titik-titik ini harus kita download. Misalnya ini yang paling pertama, kita copy X-nya, kemudian saya bawa ke longitude-nya, dipaste di sini, kemudian kembali lagi, saya copy Y-nya, kemudian saya kembali ke website-nya, kemudian paste di sini. Nah, ini saya misalnya mau memilih datanya daily, tinggal diatur user community-nya. Kalau misalnya saya mau menggunakan agroklimatologi, tinggal dipilih, kemudian tinggal mengatur start date-nya dan end date-nya. Kalau di sini disajikan dari tahun 81 tersedia, 81 dari Januari 81. Nah, misalnya saya tidak mau sampai segitu biar lebih cepat, misalnya saya pilih 2000 tahun 99 ya. Tahun 99, karena dalam menganalisis data iklim biasanya periodik biar lebih panjang analisis iklimnya. Tapi kalau mau mendownload 1 tahun silahkan, ini bisa juga di sini. Nah, cuman prosesnya akan lebih panjang kalau mau 1 tahun. Nah, misalnya di sini datanya itu tersaji sampai 2021 paling terakhir hari ini tanggal 18 Maret. Nah, ini biasanya tersedia sampai 17 Maret. Cuman kalau di sini saya ingin mendownload 2020 saja, saya pindahkan ke akhir Desember, 31 Desember 2020. Kemudian outputnya saya ganti ke CSV, saya hilangkan yang ASCII-nya, biar nanti langsung bisa terbuka di Excel. Tinggal mengatur saya mau mendownload apa, misal saya mau download precipitation, kemudian saya mau mendownload kelembapan, ini boleh. Kemudian temperatur, maksimum, minimum, nah ini biasanya digunakan. Kemudian apalagi kecepatan angin, kemudian radiasi matahari misalnya. Nah, ini sudah. Nah, biasanya data iklim yang di-download di dalam di dalam website ini itu merupakan data iklim satelit dari satelit merah. Nanti juga ada informasi terkait dengan dari sumber mana datanya di dalam Excel-nya. Itu bisa dilihat semua di dalam. Nah, tinggal di submit. Nantinya titik koordinatnya itu akan mengarahkan di mana titik yang kita tuju tadi. Dia akan sambil proses, nanti langsung akan muncul tampilan untuk download. Nah, sebenarnya di sini sudah ada informasi awal terkait dengan longitude dan latitude-nya, kemudian elevasi dari titik koordinat yang kita gunakan. Ini juga kita bisa menyajikan bagaimana tampilan grafik presipitasinya. Nah, kemudian kita bisa tinggal klik CSV ini. Nah, ini langsung tersave. Nanti tinggal minta. Nah, tinggal kita mengatur. Tadi saya mengcopy
koordinatnya harus sama dengan name stasiunnya biar nanti mudah ketika kita melakukan proses join table, karena nantinya dari data atribut iklim yang kita olah di di software database seperti Excel, itu nanti kita akan join masuk ke dalam data spasial dari bantuan titik-titik koordinat ini yang kita sudah beri label nama. Nah, ini namanya tinggal kita copy, kemudian kita kembali ke ke proses downloadnya tadi, tinggal diatur. Nah, ini namanya, tinggal kita save. Nah, ini prosesnya selesai. Nah, karena di sini ada banyak titik, silakan kalau mau di-download satu persatu, prosesnya disesuaikan berapa jumlah titik dalam cover area yang ingin kita download sebenarnya. Nah, pada proses ini biar lebih singkat, karena semua titik-titik ini sudah saya download, maka tinggal kita mengolah datanya. Nah, biasanya datanya kalau sudah di-download semua, kurang lebih tampilannya seperti ini. Ini kita bisa buka langsung, open with. Kalau misal belum terkonek ke Excel, tinggal open with ke Microsoft Excel, dan misalnya bukanya filenya kurang lebih seperti ini kalau dibuka semua. Nah, kurang lebih tampilannya seperti ini. Jadi ketika dibuka di Excel, ini datanya kurang lebih seperti ini. Nah, biasanya kalau Anda baru membuka Excel dan default Excel-nya masih menggunakan sistem biasanya untuk angka desimalnya itu masih menggunakan titik, kemudian desimalnya menggunakan koma, kemudian ribuannya menggunakan titik. Itu harus diubah dulu, karena kalau tidak ini berantakan datanya. Dia tidak teratur seperti ini kalau baru dibuka. Nah, biasanya diatur di file, kemudian pilih option. Nah, dipilih di advance, kemudian di sini diatur desimal separatornya itu kita menggunakan titik, kemudian thousand separatornya kita menggunakan koma, biar datanya nanti teratur. Tapi sebenarnya tergantung dari unit yang digunakan pada sistem komputernya. Kalau misal langsung teratur seperti ini sudah tidak ada masalah sebenarnya. Nah, ini kita sudah download tadi dari tahun 99 hingga tahun misalnya akhir tahun yang saya sudah gunakan. Nah, karena di sini saya ingin menggunakan intensitas curah hujan untuk datanya, maka semua data yang saya gunakan itu saya rata-ratakan. Untuk presipitasinya, karena tadi kita mendownload ada beberapa jenis data ya. Di sini ada presipitasi, kemudian relative humidity, kemudian temperatur maksimum, temperatur minimum, wind speed, kemudian radiasi matahari, kemudian apalagi namanya radiasi matahari. Satuan unit dari data yang kita download juga sudah ada di sini, misalnya seperti presipitasi menggunakan milimeter per hari, kemudian radiasi matahari milijoule per meter persegi per hari, kemudian kecepatan angin meter per detik, kemudian kelembapan menggunakan satuan persen, kemudian temperatur maksimum minimum menggunakan derajat Celcius. Nah, ini sumber datanya juga, lokasinya ada sesuai dengan koordinat yang kita masukkan. Kemudian sumber datanya itu dari satelit merah, ini juga ada Prom merah 2. Nah, untuk mendapatkan rata-rata curah hujan, intensitas curah hujan, rata-rata intensitas curah hujan harian, maka kita bisanya langsung tinggal average saja data. Nah, misalnya kurang lebih seperti ini, saya sudah average, tinggal di average saja. Dengan kalau familiar menggunakan Excel, biasanya orang-orang yang sering menggunakan JS itu familiar juga dengan software database seperti Excel. Ini tinggal di copy biasanya. Nah, ini sesuaikan tadi nama satelitnya, nama stasiunnya, ini tinggal di copy. Nah, misalnya saya menggunakan paste langsung di sini. Nah, ini semuanya kita urutkan, misalnya tadi 271.200, ini di copy lagi, kemudian pindahkan ke Excel yang baru tadi, ya terlewat yang 271.197. Nah, ini di copy,
ini sama ya, mungkin ada yang keliru di 2711194. Ini datanya. Keliru tadi. Nah, ini semuanya satu persatu kita copy, kita masuk lagi ke 30191, tinggal di copy. Ini harus paste spesial ya, paste value biar langsung format hitungannya langsung hilang. Nah, ini sama datanya. Kemudian 301.200 ini kita copy juga. Ya, semakin banyak titik yang yang kita gunakan, maka akan semakin lama prosesnya di bagian sini. Cuman biasanya juga semakin semakin banyak titik, maka semakin informatif dan semakin detail. Tapi tergantung dari ukuran satelit pixel atau ukuran raster dari satelit yang digunakan. Kalau seperti satelit merah ini dia memiliki ukuran pixel setengah derajat kali setengah derajat, jadi otomatis jauh lebih detail dibanding data-data iklim yang pada umumnya yang memiliki resolusi yang cukup besar. Nah, ini ya harus satu persatu kita copy biar semua datanya itu bisa kita masukkan. Memang prosesnya cukup lama. Sorry, salah. Saya langsung copy kembali. Tiga enam satu satu sembilan tujuh. Oke, 3 more again. 391.194. Oke, selesai. Nah, ini prosesnya sudah selesai, kita mengcopy masuk. Nah, ini karena dia menggunakan rata-rata, misal tadi berapa tahun ya, 2020 dikurang 999, ini 21 tahun. Nah, rata-rata ini rata-rata curah hujan hariannya dalam waktu 20 tahun. Nah, mungkin akan berbeda lagi kalau misalnya menggunakan 10 tahun, 5 tahun, atau 1 tahun. Akan tergantung dari periodik waktu yang kita simpan, yang kita gunakan. Nah, ini tinggal di save as. Kita misalnya simpan di folder yang kita yang kita gunakan untuk pengolahan data. Nah, di dalam software ArcGIS saat ini itu masih membaca ekstensi Microsoft Excel yang lama, sehingga untuk Microsoft yang terbaru yang sekarang kan ekstensinya menjadi XLSX itu belum bisa terbaca di ArcGIS. Nah, sehingga
kalau mau menyimpan data yang akan di-join ke data spasial itu harus disimpan ke Excel versi 97 2003 yang masih menggunakan ekstensi XLS. Nah, seperti ini misalnya kita simpan namanya dengan intensitas hujan. Nah, misalnya seperti ini kita tinggal save. Nah, kalau proses ini sudah selesai, maka kita sudah bisa kembali lagi ke tampilan ArcGIS-nya. Nah, tinggal di data ini, di titik koordinat ini, tinggal kita open attribute table kembali dulu. Nah, nantinya join table-nya itu kita akan menggunakan ini, nama ini, karena tadi kita menggunakan penamaan untuk stasiunnya itu menggunakan kode ini. Tinggal kita pilih join and relate, pilih join. Kemudian di name ini kita pilih, tinggal kita cari Excel yang tadi kita simpan dengan nama apa namanya intensitas hujan tadi, itu tinggal dicari. So tadi di folder apa ya? Olah data iklim, kemudian intensitas hujan, tinggal di add. Nah ini. Oke, dia masih connecting. Oke, nah dia langsung mengikuti sesuai dengan nama yang tadi di Excel stasiun. Ini kalau sudah cocok, ini tinggal di oke. Nah ini, dia akan kalau misal cocok, dia akan langsung masuk intensitas curah hujan harian. Nah ini karena dia masih temporary proses joinnya, makanya harus diekspor datanya ke SHP yang baru. Caranya adalah klik kanan ekspor data, kemudian pilih tempat penyimpanan atau tempat pengolahan data yang kita gunakan tadi. Nah, misalnya tadi diolah data iklim, kemudian kita kasih nama data spasialnya intensitas hujan harian, misalnya. Karena ada juga intensitas hujan bulanan ataupun curah hujan bulanan ataupun curah hujan tahunan. Nah, ini akan terbentuk SHP yang baru. Nah, SHP yang lama ini yang tidak dibutuhkan lagi kita keluarkan saja karena kita hanya fokus menggunakan intensitas hujan harian ini untuk memulai proses interpolasinya. Nah, untuk proses interpolasi kita menggunakan tools yang ada di di ArcGIS. Nah, dia ada di Spatial Analysis Tools, kemudian ada tools interpolation. Nah, di sini ada banyak tools interpolasi. Anda bisa search sebenarnya apa perbedaan dari masing-masing dan lain sebagainya, mana yang jauh lebih bagus dan sebagainya. Tapi untuk tutorial kali ini saya akan memperlihatkan satu contoh saja, misalnya kita menggunakan IDW. Nah, IDW ini misalnya kurang lebih seperti ini, Inverse Distance Weighted. Nah, tinggal kita masukkan data yang kita gunakan, intensitas hujan harian. Value-nya itu apa? Value-nya itu adalah yang CH. Kemudian kita simpan misalnya di folder yang tadi, yang sama, di mana kita memulai pengolahan datanya, supaya nantinya kita ingat, oh data untuk curah hujannya itu saya sudah olah, saya simpan di folder ini. Misalnya ini CH IDW ya, biar lebih tahu bahwa saya menggunakan interpolasi IDW. Nah, ini misalnya biar lebih, karena dia nanti akan menghasilkan hasil interpolasi dalam bentuk data raster, maka diatur ukuran pixelnya atau cell size-nya. Saya menggunakan 10 meter saja, biar tidak terlalu berat. Environment-nya kita batasi, kita sesuaikan dengan batas DAS. Nah, ini kalau mau jauh lebih besar juga silakan, ini tidak ada masalah sebenarnya. Semakin ukuran pixel semakin kecil, maka semakin bagus sebenarnya hasilnya. Nah, tinggal kita oke. Ini sambil proses IDW-nya jalan. Oh, sorry. Ini gagal. Kita cek dulu sistem koordinatnya.
Oke, ini masih WGS 84. Nah, biasanya kalau mau data raster yang mengatur ukuran pixel itu perlu dikonversi dulu ya ke UTM sehingga kita harus mengetahui wilayah yang kita kaji itu yang masuk zona apa di UTM-nya. Nah, misalnya ini das yang masuk di dalam zona apa namanya zona 50S, maka ini harus saya konversi ke 50S. Ini 50S. Ya, mudah-mudahan sebentar sudah tidak error lagi. Nah, ini kita kembali lagi ke proses yang tadi. Pembuatannya misalnya menggunakan IDW, kemudian intensitas hujan harian yang ini, kemudian kita pilih curah hujan, kemudian CH IDW, kita save. Ini ukuran pixelnya karena sudah UTM maka jadi 400. Sebenarnya semakin detail semakin jauh lebih bagus, cuman kalau terlalu berat juga akan semakin lama. Misalnya kita atur dulu 30 saja. Environment-nya kita batasi, kita processing extend-nya di same as layer dash-nya, kemudian oke. Oke. Ya. Semakin apa namanya semakin kecil ukuran clip size yang tadi kita atur, maka dia semakin berat ataupun semakin besar file yang terbentuk. Oke. Nah, ini sudah terbentuk apa namanya proses interpolasinya. Kalau saya sajikan seperti ini, batasnya kita kasih warna merah ya, jadi kurang lebih seperti ini. Nah, ini sudah terbentuk sebenarnya hasil interpolasi data curah hujannya. Cuman data ini belum bisa menjadi data save file seperti tadi yang saya tampilkan di awal. Jadi ini masih dalam bentuk data raster. Data raster itu tidak bisa langsung dikonversi begitu saja. Ini perlu reclassify dulu, diklasifikasi dulu. Supaya nantinya setelah diklasifikasi, baru itu bisa kita konversi ke save file. Prosesnya sama menggunakan ArcGIS, menggunakan Quantum GIS, tinggal kita harus mengetahui dulu toolsnya apa. Nah, untuk mereclassify Anda tinggal pilih, kalau di ArcGIS ya ini 3D analysis, kemudian pilih raster class, di sini ada reclassify. Di Quantum GIS kurang lebih juga sama, mungkin nantilah saya akan membuat tutorial dengan menggunakan software Quantum GIS untuk beberapa tools-tools yang lainnya. Nah, ini tinggal kita masukkan rasternya. Nah, ini biasanya disesuaikan. Kalau misalnya di sini intervalnya dari 5 sampai 8, kalau tadi curah hujannya yang seperti ini ya, itu kalau di bawah 13 itu sangat rendah semua, artinya intensitas curah hujan di wilayah tersebut masuk dalam kategori itu. Mungkin ini karena rata-ratanya cukup panjang ya, mungkin kalau 1 tahun itu akan kelihatan perbedaan-perbedaan yang cukup signifikan di masing-masing daerah. Tapi ini karena rata-ratanya panjang 20 tahun, maka mungkin secara akumulasi nilainya jauh lebih rendah. Ini tinggal diatur, ini tinggal diatur reclassify-nya. Anda mau menggunakan interval berapa? Ini karena tidak terlalu banyak, misalnya saya mau ngatur define intervalnya. Saya mau menggunakan 1 saja. Nah, ini langsung akan terbentuk 4 kelas saja, 1, 2, 3, 4. Jadi dari 5 sampai 8, 8 sampai 7, 7 sampai 8, 8 sampai selebihnya. Ini jauh lebih mudah kita ingat. Nah, ini yang perlu dilihat di value-nya, nantinya dia akan terbentuk 1, 2, 3, 4. Nanti yang akan menambahkan keterangan, oh tadi 1 itu 5 sampai 6, 2 itu 6 sampai 7, 3 itu 7 sampai 8, dan seterusnya. Nah, kita save, misalnya kita kasih nama kelas.
Nah, biasanya data raster itu tidak mau kalau terlalu panjang namanya, ini mudah-mudahan mau. Oh ya, oke. Ini tinggal oke, maka akan terbentuk hanya 4 kelas sesuai dengan yang kita buat klasifikasinya. Jadi biasanya kalau Anda mengolah data raster, misalnya proses pengolahan seperti ini, misalnya interpolasi ataupun membuat slope, itu tidak bisa langsung diekstrak ke SHP, harus direclassify dulu. Kecuali kalau Anda mau mengekstrak poin rasternya sehingga keluar informasi, maka itu memungkinkan. Tapi kalau mau membuatnya secara keseluruhan menjadi sebuah poligon, maka itu harus di reclassify dulu, baru divektorkan. Nah, ini kurang lebih misalnya jadi ada 4 kelas. Nah, ini sudah bisa kita vektorkan. Vektornya itu dengan menggunakan tools conversion tools yang ada di ArcGIS, kemudian pilih from raster menjadi raster to polygon. Nah, ini kita pilih yang kelas. Nah, ini tinggal kita buat SHP-nya namanya apa. Misal intensitas hujan harian. Kalau SHP panjang namanya tidak ada masalah. Nah, ini intensitas hujan harian, tinggal di save, tinggal pilih. Kita tidak mau simplify, ini tinggal hilangkan saja. Oke. Nah, ini langsung terbentuk kurang lebih menjadi 4 poligon seperti ini. Jadi simplify itu kalau mau dibuat dalam banyak poligon-poligon yang terpecah-pecah ataupun yang misalnya langsung menggabung seperti ini. Tinggal Anda menambahkan keterangan intensitas hujan hariannya. Misalnya ini rata-rata intensitas hujan harian. Misalnya kasih teks saja. Oke, nah misalnya 1 itu apa tadi? Nah, ini kita bisa editor ya, start editing di intensitas hujan harian ini. Nah, tadi misal 5 sampai 6 mm per hari. Kemudian 6 sampai 7. Kemudian 7 sampai 8. Nah, ini 8 sampai 9. Oke. Nah, kurang lebih seperti ini hasilnya. Anda tinggal mau menyesuaikan dengan batas das, tinggal diklik, ekstrak, kemudian pilih klik. Pilih intensitas hujan harian, kemudian pilih dasnya, batas dasnya. Nah, ini kita simpan, misal intensitas hujan harian das. Oke. Nah, tinggal proses scriptnya, tinggal ditunggu. Oke, kita tinggal close. Nah, jadilah batas curah hujan, intensitas curah hujannya, peta curah hujan harian di suatu wilayah yang yang akan kita kaji. Memang cukup panjang prosesnya, mulai dari pengumpulan data, tetapi ini sangat membantu sekali Anda ketika ingin mengumpulkan peta-peta tematik data, misalnya data curah hujan. Tapi sebaiknya kalau dari saya biar lebih aktual informasi atau kondisi yang ada di suatu wilayah,
maka bagusnya mengumpulkan data hasil pengukuran lapangan, misalnya yang diperoleh dari BMKG ataupun dan sebagainya. Tapi kalau memang tidak tersedia, nah ini kebanyakan kendalanya adalah tidak tersedianya data yang yang bagus di suatu wilayah. Apalagi kalau kita mau menganalisis misalnya model hidrologi dan lain sebagainya, membutuhkan tadi 5 parameter iklim yang harus lengkap, harian dan lain sebagainya, maka data-data iklim satelit ini cukup membantu sebenarnya. Tinggal perlu mungkin memvalidasi data agar jauh lebih akurat. Berapa sih persentase keakuratan data iklim satelit yang kita gunakan dengan kondisi yang ada di lapangan. Jadi kurang lebih seperti ini gambarannya. Umumnya wilayah yang di bagian barat ini jauh lebih tinggi intensitas hujannya dibanding wilayah yang sebelah timur. Nah, mungkin itu saja tutorial saya kali ini dalam proses penyediaan data tematik curah hujan yang mudah-mudahan bisa membantu proyek pekerjaan ataupun tugas-tugas yang Anda sedang kerjakan saat ini. Sekian dari saya dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.